Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita kembali berjumpa pada hari ini dalam persekutuan tengah pekan. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan melalui pujian Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Kita pujikan bait yang ketiga. Setialah, setialah menjadi hambanya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa, saat ini kami hendak memulai persekutuan tengah pekan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin dan memberkati kami, agar kami lebih mengerti tentang firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, sehingga lebih menguatkan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami kembali diperjumpakan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami rindu untuk disapa, rindu untuk dipimpin, rindu untuk senantiasa diarahkan semakin dari semakin serupa dengan Engkau melalui firman Tuhan ini. Oleh sebab itu kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, di masa pandemi ini kita melihat bagaimana virus corona ini menjadi buah bibir yang sampai detik ini, sampai renungan ini di syuting pun itu menjadi sesuatu yang sangat mewarnai sosial media, mewarnai yang namanya berita-berita. Tapi saudara-saudara, kita tidak akan membicarakan virus corona itu apa, vaksinasi itu apa, itu sudah banyak di media sosial ya. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita akan mencoba merefleksikan sesuatu dari yang namanya virus corona ini. Ketika saya cari info saudara-saudara di beberapa sumber, bahwa yang namanya virus corona ini biasanya menjangkiti itu berproses. Mulai dari apa? Mulai dari udara. Nah, jadi ada virus yang kena udara, mungkin kita kontak dengan orang yang positif COVID, kita nggak pakai masker, kemudian udaranya itu ketika kita ngobrol masuk melalui hidung. Nah, itu mulai saudara-saudara. Ketika virus masuk ke hidung, mulai hidung ini bereaksi. Makanya muncullah yang namanya pilek. Nah, jadi saudara-saudara, pilek itu adalah sebuah respon tubuh kita, merespon virus sampai yang namanya hidung. Makanya ada yang pilek itu ya. Nah, tapi saudara-saudara, virus ini berkembang. Berkembangnya itu bagaimana maksudnya? Artinya dari hidung terus ke mulut. Ini sesuai ini ya, urutannya dari hidung ke mulut. Nah, ketika
mulut kerongkongan ini terkena virus COVID, makanya tubuh kita bereaksi. Batuk, saudara-saudara. Batuk, tahu ya batuk ya? Ini di atas mata ini batuk nih ya. Oh enggak, batuk itu yang gitu ya. Nah, kenapa kita batuk? Karena virus itu sampai ke tenggorokan ini. Makanya tubuh kita bereaksi. Dan virus itu akan masuk lagi, saudara-saudara. Dari tadi ya, hidung ke tenggorokan, terus masuk ke paru-paru. Nah ini saudara-saudara, ketika virus COVID ini masuk ke paru-paru, ini yang banyak menyebabkan orang-orang itu sampai meninggal. Karena yaitu begitu di ronsen, paru-parunya itu putih semua. Artinya apa? Itu sudah infeksi, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana proses ya virus itu mulai dari hidung, kemudian ke kerongkongan, masuk ke paru-paru. Itulah virus COVID, mulai dari yang sederhana, pilek, batuk, sampai ke paru-parunya kena. Dan ketika kita merefleksikan dalam iman Kristen, demikian yang namanya dosa, saudara-saudara. Dosa ini kadang-kadang dimulai dari sesuatu yang sederhana dulu. Dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Wah, Tuhan, saya itu tidak suka sama orang. Nah, mulai saudara-saudara. Makanya dosa itu enggak, kadang-kadang ya saudara-saudara pada umumnya enggak langsung gede. Ya memang ada yang langsung gede juga. Tetapi kadang-kadang dosa itu dimulai dari proses yang sederhana dulu. Makanya kadang-kadang orang enggak langsung bunuh. Tapi apa? Dimulai dari apa? Mulai enggak suka sama orang. Dari enggak suka itu saudara-saudara muncul kepikiran yang negatif. Wah, dia enggak suka sama saya, dia pasti jahat. Mulai berkembang tuh saudara-saudara. Dari yang enggak suka, pikirannya jadi negatif. Kemudian ketika pikirannya negatif bagaimana? Niatnya jadi negatif. Wah, ini pasti mau nyakiti saya. Makanya sebelum dia nyakiti saya, mending saya nyakiti dia. Dan ketika niat negatif, perbuatannya jadi negatif. Nah, ini yang namanya dosa, saudara-saudara. Hati-hati, dosa itu kadang-kadang dimulai dari yang sederhana. Dimulai dari yang kecil. Tapi ketika kita membiarkan dosa ini sama seperti virus, ya, maka dosa itu akan berkembang. Dan tanpa sadar, kita sudah masuk terlalu jauh di dalam dosa. Dosa yang namanya pornografi pun sama, saudara-saudara. Mulai dari yang sederhana, ngelihat yang namanya gambar. Kemudian berkembang, kepengennya film. Dari yang film berkembang, kepengen melakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjatuhlah di dalam dosa pornografi. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, dosa ini ibarat virus yang mulai dari menyerang sederhana. Lama-lama kalau dibiarkan, maka virus ini akan semakin mematikan. Oleh sebab itu saudara-saudara dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Penulis mengatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, Petrus sudah menuliskan bahwa hati-hati. Ada dua kata yang menarik yang dipakai dalam ayat yang kita baca. Yang pertama apa? Sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Artinya apa, saudara-saudara? Sama seperti virus COVID tadi. Itu tuh mungkin ya kita bisa berinteraksi. Hati-hati karena virus itu bisa masuk dari dalam hal apapun juga. Maka dari itu saudara-saudara berjaga-jaga. Makanya kan kita mengenal namanya masker ini, saudara-saudara ya. Ini karena laki-laki, kalau perempuan namanya ya itu ya, Mbak Ker. Enggak ya. Oke, ini masker, saudara-saudara ya. Masker ini dipakai untuk apa? Berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya virus enggak masuk, saudara-saudara. Apalagi sekarang disuruh maskernya masker ganda. Besok maskernya nambah 3-4 pakai helm sisan ya, saudara-saudara ya. Nah, tapi apakah kalau sudah pakai masker ini pasti tidak terkena COVID? Jaminan 100% tidak akan kena virus? Ya enggak juga, saudara-saudara ya. Kalau maskernya ini enggak pernah diganti, maskernya ini enggak pernah
di istilahnya ini kan sudah teorinya 4 jam pakai harus diganti, atau kalau yang kain ini dicuci, saudara-saudara. Makanya ini nggak jamin. Ini pun bisa suatu saat kotor. Maka dari itu saudara-saudara, berjaga-jaga itu seperti apa sih? Ya ini loh, kadang-kadang kan kita baca firman Tuhan. Tetapi dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita lupa akan firman Tuhan. Seakan-akan ya udahlah, saya kan dulu sudah sering baca Alkitab. Dulu saya sudah tahu cerita Alkitab. Dulu. Ini sama saja kita pakai masker ini saudara-saudara, tapi nggak pernah diganti. Itu sama saja saudara-saudara, kita seakan-akan loh kan dulu saya sudah pernah membaca Alkitab. Nah sekarang bagaimana? Hati-hati saudara-saudara, virus ada di mana-mana. Termasuk dosa itu sebagai virus orang Kristen. Kita merasa diri, saya kan baca Alkitab. Merasa sudah pakai masker rohani. Tapi hati-hati saudara-saudara. Di ayat yang bagian terakhir. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa saudara-saudara? Dosa itu senantiasa mengelilingi dan menanti saat kita buka celah terhadap dosa itu. Buka celah itu bagaimana? Yaitu saya kan rohaniwan, saya kan baca Alkitab, saya sudah apalah lagu-lagu rohani. Merasa diri cukup. Dan suatu saat ketika kita merasa cukup, hubungan kita sama Tuhan gak pernah dijalin. Doanya gak pernah merasa cinta Tuhan. Doanya menjadi doa yang cuma sekedar rutinitas. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah celah dosa saudara-saudara. Dan ketika kita membuka celah dosa, virus dosa itu bisa masuk. Sehingga saudara-saudara, hari ini kita diingatkan. Yuk kita senantiasa jaga diri. Pakai masker untuk virus COVID, tetapi juga untuk virus dosa kita. Maskernya harus senantiasa diperbarui. Jangan pernah merasa, saya setiap minggu itu kan ibadah. No, saudara-saudara. Every time, setiap waktu, dosa senantiasa mengintari kita. Dan ketika hubungan kita sama Tuhan itu enggak baik, suam-suam kuku, celah dosa akan terbuka. Hari ini saudara-saudara, yuk kita kembali. Jaga hati kita, jaga diri kita. Supaya kita senantiasa menjaga dari dosa. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika hari ini kami diingatkan. Agar kami senantiasa memeriksa diri kami. Memeriksa kehidupan rohani kami. Sehingga kami tidak bersembunyi di balik rutinitas gerejawi kami. Tidak bersembunyi di balik rutinitas perilaku spiritual kami. Tetapi kami boleh senantiasa jujur di hadapan Tuhan. Setiap hari. Untuk memeriksa diri kami. Oleh sebab itu mampukan kami Tuhan. Untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Sehingga ketika ada godaan dosa yang sederhana pun, kami peka. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kami akan menghalaunya. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tuhan saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Suratmi, Bu Tesinwa, Bu Waliem, Bapak Heru Kusmanto, Bu Suhardi, Bu Sri Saino, Bu Suparmi, Bu Kamiem, Pak Adi Sunarto, dan nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, di tengah kelemahan tubuh ini jangan sampai celah dosa pun memasuki saudara-saudara kami. Jangan sampai sakit penyakit, kelemahan tubuh ini membuat hubungan dengan Tuhan semakin renggang. Namun justru sebaliknya kami terus berdoa supaya saudara-saudara kami tetap beriman, tetap percaya, tetap teguh, tetap yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai di tengah kondisi pemulihan, di tengah kondisi rasa sakit yang dialami. Mungkin saat ini kami
mengalami pergumulan, ada yang mengalami pergumulan perekonomian, karena pekerjaan, karena konflik dengan anggota keluarga. Pergumulan karena menantikan pasangan hidup, menantikan keturunan dan lain sebagainya. Ya Tuhan, jangan sampai pergumulan ini justru membuka celah dosa, sehingga membuat kami semakin jauh dari Tuhan. Namun sebaliknya, melalui pergumulan, melalui permasalahan, melalui beban hidup inilah justru kami dipanggil untuk semakin cinta Tuhan, semakin mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, semakin yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai di tengah sakit yang ada, di tengah kekecewaan, di tengah kedukaan yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar GKI Sorogenen. Tuhan berkati dalam setiap program-program yang dipersiapkan. Tuhan berkati untuk mitra pelayanan kami. Untuk Yakum, Rumah Sakit Panti Waluyo. Untuk Widya Wacana, Tuhan berkati. Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.